Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat mimin semua? Saya doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Kita jumpa lagi di channel Mimin di Balik Layar. Dan hanya di channel ini kita bahas validasi sampai kalian frustasi. Oke sobat mimin semua, sebelum kita membicarakan tentang apa yang akan kita bahas dalam video ini, spill sedikit tentang Infogoteka, bahwa kita sudah melakukan penarikan data yang pertama dan kita akan segera melakukan validasi. Target kita mungkin minggu depan ya, itu sudah akan ada hasilnya. Namun ini terbatas pada guru-guru yang memang sudah valid tanpa dengan tugas tambahan lain ya. Jadi untuk tahap pertama ini kita punya target guru-guru yang memenuhi kewajiban linearnya 24 jam real ya tanpa tugas tambahan, itu sudah bisa valid ya untuk tahap pertama ini ya. Untuk yang lainnya, guru-guru yang menambahkan dengan jam tambahan, guru di sekolah kecil, itu nanti yang di tahap berikutnya. Hanya saya mengingatkan ya, agar nanti dapat valid ya, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah masalah nick. Nick itu harus diperhatikan bahwa dia harus valid Dukcapil ya. Jadi tolong cek di Verval di Verval NUPTK atau NIK ya, keduanya harus valid ya. Saya kurang paham dengan masalah aplikasi-aplikasi yang ada di Pusdatin ya. Cuman yang saya tahu ya pokoknya keduanya itu harus valid ya. Baik NIK dan NUPTK itu harus valid di Verval PTK ya. Jadi mohon dicek terus ya untuk NIK dan NUPTK-nya. Yang kedua, target kita adalah untuk guru-guru yang sudah memenuhi syarat mengajar 24 jam linear tanpa tambahan ya. Itu akan lebih dulu valid di tahap pertama. Untuk yang lainnya akan kita proses di tahap-tahap berikutnya. Jadi ya mohon kesabarannya aja. Semua akan divalidasi ya. Oke, demikian sedikit spill tentang Infogoteka. Nah kemudian membahas masalah video ini, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa saya akan membuat video-video tentang validasi dalam bentuk serial ya. Jadi ada nomornya secara berurutan. Dan di video yang kedua ini saya beri judul pemenuhan beban kerja guru. Namun video ini hanya merupakan video pembuka dari beberapa video nanti yang akan saya buat ya. Karena membahas masalah ini akan menyita banyak waktu dan tidak akan mungkin dibahas dalam satu video secara penuh. Ya, jadi ini hanya merupakan video pembuka ya. Sedangkan pembahasan mengenai materi tersebut akan saya buat dalam beberapa video terpisah. Nah, kenapa saya harus membahas ini terlebih dahulu ya? Karena memang syarat utama seorang guru yang telah bersertifikat untuk dapat dibayarkan tunjangannya adalah ia harus memenuhi beban kerja guru seperti yang disyaratkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang direvisi oleh Permendikbud nomor 25, Permendikbud-Ristek ya, nomor 25 tahun 2024. Jadi memang Permendikbud nomor 25 ini merupakan revisi dari Permendikbud nomor 15, namun bersifat sebagian. Jadi bukan revisi secara total, tapi hanya beberapa pasal dan lampirannya saja. Jadi artinya walaupun sudah ada permen baru, Permen 25, namun Permen 15 tahun 2018 masih tetap berlaku. Begitu ya. Nah, mungkin sekedar selingan untuk teman-teman yang ingin mencari atau mendownload
regulasi ya, khususnya yang ada di Kemdikbud, teman-teman bisa mencarinya di website resmi JDIH ya. Teman-teman bisa menuju ke website JDIH ini. Teman-teman bisa mencari regulasi yang teman-teman ingin download ya. Caranya adalah jika teman-teman sudah tahu nomornya, nomor dari peraturan tersebut, teman-teman tinggal cari aja, bisa dengan ini ya, dengan klik spesifik ini. Kemudian teman-teman bisa memasukkan nomor nomor dari regulasi itu atau dengan kata kunci. Cuman kalau dengan kata kunci, teman-teman mesti tahu tuh judulnya apa. Karena kalau nggak akan ketemu ya. Kalau saya lebih enak, kalau saya tahu nomornya, saya masukin aja nomornya di sini. Misalnya kita mau download regulasi Permendikbud nomor 25 ya. Tuliskan 25, kemudian kita pilih jenisnya, yaitu peraturan menteri. Kemudian tinggal kita klik cari. Nah, kalau kita tidak memasukkan tahun, maka semua akan keluar ya, permen yang bernomor 25. Ini tinggal kita klik saja. Nah, kemudian kita lihat apakah permen ini masih berlaku apa enggak. Nah, di sini ada nih status peraturan masih berlaku gitu ya, karena memang baru ya. Kemudian baru kita klik di sini ya untuk download ya, salinan. Kita klik, ini akan muncul, tinggal kita save as. Jadi demikian ya, kalau teman-teman pengen cari download dokumen, lebih baik ke JDIH .kemdikbud.go.id ya. Ini semua peraturan dari tahun-tahun yang lama pun ada ya, sangat lengkap. Baik, itu demikian ya selingan dari saya. Kita kembali ke materi kita ya. Baik, jadi di video ini saya tidak akan membahas secara detail ya, hanya garis besarnya saja. Karena nanti pembahasan secara detail akan saya berikan di setiap video yang akan saya buat. Dan ini mungkin akan banyak ya, karena satu pembahasan saja itu bisa mungkin 2 atau 3 judul ya. Dan saya sudah punya komitmen untuk tidak membuat video yang panjangnya lebih dari 20 menit. Baik kawan-kawan sekalian, dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan Permendikbud Ristek ya, tahun nomor 25 tahun 2024, untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam linier, seorang guru bisa diberikan beberapa penugasan. Dan dapat kita sarikan bahwa penugasan yang dapat diberikan kepada guru tersebut ya, yang pertama itu adalah, tentu bagi seorang guru, kewajiban utama adalah memberikan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kemudian selain dari pembelajaran tatap muka, seorang guru juga dapat diberikan tugas tambahan utama ya, seperti wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpus, kepala laboratorium dan sebagainya. Kemudian seorang guru juga dapat diberikan tugas tambahan lain, yaitu tugas tambahan yang nilainya antara 1 sampai dengan 6 jam. Nah, kemudian di permen tersebut juga guru dapat diberikan tugas tambahan atau ia boleh mengajar di sekolah lain maksimal 6 jam. Nah, kemudian ada satu poin yang saya masukkan di sini yang tidak terdapat di Permendikbud 15 dan 25, yaitu tentang pembimbingan untuk siswa-siswi PKL, karena memang regulasinya ada di Juknis tersendiri. Baik, kita akan bahas secara singkat satu persatu. Baik sobat milen sekalian, untuk penugasan pertama yaitu pembelajaran tatap muka atau pengajaran di depan kelas, itu akan Mimin buatkan dalam beberapa video ya, karena ini materinya cukup banyak ya. Dan skop dari pembahasan ini adalah, yang pertama saya akan bahas tentang masalah struktur kurikulum ya, dari jenjang TK sampai jenjang SMK.
Ini akan mengacu kepada Permen nomor 12 tahun 2024 ya. Nah, kemudian dalam video tersebut saya juga akan membahas tentang kesesuaian mengajar, baik berdasarkan sertifikatnya atau berdasarkan S1-nya. Kemudian saya juga akan membahas tentang ini ya, berkaitan dengan teman-teman yang sudah menjadi P3K. Bagaimana dengan linearitas mereka terhadap jabatannya. Kemudian saya juga akan bahas tentang JJM minimum yang harus diambil oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ini mungkin kaitannya dengan sekolah-sekolah kecil yang ketersediaan jam mengajarnya sedikit ya, atau pada sekolah-sekolah yang gurunya terlalu banyak atau kelebihan guru. Nah, kemudian juga akan saya bahas tentang validasi untuk guru-guru yang sifatnya pembimbingan seperti guru BK dan guru TIK. Nah, kemudian juga yang terakhir akan saya bahas tentang penghitungan jam mengajar di sekolah non-induk. Ini akan cukup panjang pembahasannya dan mungkin akan saya bahas dalam beberapa video. Nah, kemudian yang kedua adalah tugas tambahan utama ya. Jadi guru yang tidak mendapatkan jam mengajar 24 jam linear itu bisa saja ditambah dengan tugas tambahan utama ya. Tugas tambahan ini tercantum dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan juga nomor 25 tahun 2024. Dan dalam video ini akan saya bahas yang pertama adalah jenis-jenis tugas tambahan yang diakui dari mulai jenjang SMP ya sampai jenjang SMK. Dan juga akan saya bahas validasi untuk tugas tambahan tersebut ya, karena kita juga ada melakukan validasi dan tidak semua tugas tambahan yang diberikan kepada guru akan dapat diakui ya jika tidak memenuhi syarat dan ketentuannya. Jadi nanti akan saya bahas tuh ya, bagaimana supaya tugas tambahan tersebut bisa valid. Oke, kemudian penugasan ketiga yang dapat diberikan kepada guru untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam linearnya adalah tugas tambahan lain yang biasa kita singkat dengan TTLE. Ini akan saya bahas secara tersendiri dan ini juga akan cukup panjang ya, karena cukup banyak jenis-jenisnya dan juga syarat-syaratnya ya. Saya akan bahas dalam video tersendiri yang mungkin ya 2 atau 3 video ya. Pembahasan ini akan mengacu kepada setidaknya ada 2 regulasi ya. Yang pertama tentu yang tadi yang kita sebutkan, yaitu Permen nomor 25 ya tahun 2024. Dan secara detailnya rincian penugasan tersebut itu ada pada Kepmen nomor 495 tahun 2024. Dan yang terakhir adalah penugasan untuk menjadi pembimbing siswa-siswi yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Ini khususnya untuk guru-guru yang mengajar di SMK dan sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 12. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana cara menghitung koefisien konversi, kemudian juga bagaimana cara menginputnya pada Dapodik ya, sampai nanti JJM dari PKL tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sobat Mimin semua, demikianlah materi kita yang akan kita buatkan dalam beberapa video ya. Mudah-mudahan dapat kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi mohon kesabarannya untuk menunggu ya. Dan setelah nanti video tersebut selesai akan saya upload di channel Mimin di Balik Layar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, mohon untuk subscribe, like, dan share supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video edukasi lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga semua kalian paham. Salam validasi.